Dalam beberapa hari terakhir, indeks harga saham gabungan turun mendekati level di bawah 5.000 seiring dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Dan apa saja langkah pemerintah dan investor mengantisipasi dampak dari pelemahan dua indikator makroekonomi ini? Kita saksikan liputan berikut. Sejak 30 Mei hingga penutupan peragangan 8 Juni, kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia berkurang sebanyak 179 triliun rupiah baik dana asing maupun investor lokal, atau anjlok sebesar 2,63% dalam 10 hari. Pelemahan IHSG dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi Asia. Tingkat inflasi juga di atas ekspektasi ke level 7,15% selama Mei dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, pelemahan IHSG diperkirakan hanya sementara karena didominasi oleh pengaruh sentimen bukan fundamental. Mengenai keluarnya dana asing akhir-akhir ini, itu sebetulnya kan karena pengaruh sentimen negatif mengenai Indonesia yang dipicu pertama oleh turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1. Oleh karena itu sebetulnya yang katakanlah bisa mengembalikan sentimen positif ya pemerintah, DPR, Bank Indonesia. Itu. Penurunan IHSG terjadi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Sejak awal tahun hingga peragangan 8 Juni, rupiah telah melemah sebesar 8% ke atas 13.300 per dolar Amerika. Otoritas Jasa Keuangan mengakui pelemahan IHSG dan rupiah ini perlu pengawasan ketat meskipun hingga saat ini belum ada kebijakan relaksasi yang diterbitkan. Sampai saat ini kondisi 10% 3 hari berturut-turut kan memang bukan demikian gitu ya. Jadi masih dalam toleransi yang masih kita lihat, dan kemudian kita juga melihat regional juga menurun ya. Jadi memang ini pengaruh ya dari sisi global dan juga mungkin beberapa isu domestik. Kedepan pelemahan IHSG diperkirakan masih berpotensi meninggalkan level 5.000. Untuk mencegah penurunan IHSG dan rupiah lebih lanjut, pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat mengembalikan kepercayaan pasar. Tim Liputan, Bloomberg TV, Indonesia.